Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Satya, NPM 10 12 12 47. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi riset para pemasaran. Yang pertama ada paradigma bisnis terkini. Pergeseran paradigma dalam bisnis merupakan perubahan atau perkembangan besar dalam cara suatu perusahaan atau bisnis memproduksi barang atau jasanya. Mereka seringkali menguntungkan bisnis dalam hal efisiensi dan kualitas produk mereka sekaligus mengubah konsep utama tentang cara mereka beroperasi. Pergeseran paradigma dalam bisnis seringkali terjadi setelah teknologi atau peralatan baru diperkenalkan ke perusahaan atau organisasi yang secara drastis mengubah cara fungsinya. Teknologi ini seringkali meningkatkan atau menggantikan bagian produksi tertentu yang memungkinkan bisnis meningkatkan kuantitas produk dan mungkin pendapatannya pada saat yang bersamaan. Berikut ini merupakan beberapa jenis perubahan paradigma dan pengaruhnya terhadap bidang bisnis tertentu. Yang pertama ada pemasaran yang dipersonalisasi. Teknik ini memungkinkan departemen pemasaran dan perusahaan menyesuaikan pendekatan periklanan mereka untuk membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Yang kedua ada analisis data waktu nyata. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperbaiki atau menyesuaikan beberapa strategi mereka untuk meningkatkan atau mengembangkan operasi perusahaan mereka secara keseluruhan. Yang ketiga ada telekomunikasi. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dalam skala global dan memperkerjakan karyawan jarak jauh, sehingga dapat meningkatkan jumlah kandidat yang memenuhi syarat untuk peran di perusahaan. Lalu ada pemasaran dan riset pemasaran. Pemasaran merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tujuan mencapai tujuan bisnis. Lalu riset pemasaran adalah alat penting dalam pemasaran yang membantu perusahaan memahami pasar, memahami pelanggan mereka, dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran. Itu memainkan peran penting dalam mencapai tujuan bisnis dan menciptakan keunggulan kompetitif. Lalu berikut ini merupakan beberapa poin penting terkait dengan definisi pemasaran. Yang pertama ada pemahaman kebutuhan dan keinginan, nilai dan kepuasan pelanggan, segmen pasar dan target market, bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix ini melibatkan 4 elemen utama yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Lalu yang terakhir ada pemasaran dalam era digital. Klasifikasi riset pemasaran. Pertama ada riset deskriptif. Riset deskriptif berfokus pada menggambarkan karakteristik pasar atau populasi tertentu. Riset eksploratif digunakan untuk mendapatkan wawasan awal atau pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau topik yang belum jelas. Yang ketiga ada riset kausal. Riset kausal dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Yang keempat ada riset kualitatif. Riset kualitatif fokus pada pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-kuantitatif seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi. Dan ada riset kuantitatif. Riset kuantitatif melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik seperti survei, angket, atau analisis data besar. Lalu yang terakhir ada riset primer. Riset primer adalah riset yang dilakukan secara khusus untuk tujuan proyek atau masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Lalu ada proses penelitian pemasaran yang empiris. Pertama ada identifikasi masalah penelitian, perumusan tujuan penelitian, pemilihan metode penelitian, perancangan instrumen penelitian, pemilihan sampel dan pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penyusunan laporan penelitian, implementasi rekomendasi, lalu yang terakhir ada evaluasi hasil implementasi. Selanjutnya, marketing research process.
Yang pertama ada rumusan masalah, desain riset masalah, merancang metode pengumpulan data, mengambil sampel dan mengumpulkan data, melakukan analisis dan interpretasi data, lalu menyusun laporan riset. Lalu masalah dan gap penelitian. Definisi masalah adalah langkah awal dalam merancang riset pemasaran. Ini melibatkan penentuan permasalahan atau tantangan yang ingin dipecahkan oleh riset. Masalah bertujuan untuk menetapkan dan memahami dengan jelas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam konteks pemasaran. Terdapat 3 langkah dalam menentukan masalah, yaitu identifikasi kebutuhan, pemilahan prioritas, lalu penentuan batasan. Gap penelitian merujuk pada kesenjangan atau celah dalam literatur penelitian yang memberikan dorongan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ini mencakup bidang pengetahuan di mana penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi atau memberikan pemahaman yang memadai. Terdapat langkah-langkah dalam menentukan gap penelitian, yaitu tinjauan literatur, analisis kritis, perumusan gap. Model penelitian pemasaran. Model adalah alat atau kerangka kerja konseptual yang membantu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis hubungan antar variabel yang relevan. Model ini dapat berupa memahami perilaku konsumen, dampak strategi pemasaran, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan kampanye pemasaran. Verbal model adalah deskripsi naratif yang menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini melibatkan persamaan matematis, tetapi memberikan gambaran konsep dan logika di balik hubungan tersebut. Grafis model adalah representasi grafis dari hubungan antar variabel dalam penelitian. Ini menggunakan diagram atau grafik untuk memvisualisasikan struktur dan arah hubungan antar variabel. Matematis model adalah representasi matematis dari hubungan antar variabel dalam penelitian. Ini melibatkan persamaan atau fungsi matematis yang menggambarkan sejauh mana satu atau lebih variabel memengaruhi variabel lainnya. Mungkin sekian pemaparan materi riset pemasaran. Terima kasih.